Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Amin. Pada kesempatan kali ini Ustazah akan melanjutkan bab tentang sistem reproduksi manusia, khususnya yaitu tentang menstruasi. Sebelum itu, mari kita bismillah dulu agar senantiasa Allah mempermudahkan kita dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih menstruasi itu? Ya, betul. Menstruasi itu adalah proses meluruhnya dinding rahim atau endometrium karena kadar progesteron dan estrogen yang menurun secara drastis. Pastinya menstruasi berhubungan sekali dengan hormon. Hormon itu apa sih? Hormon itu adalah zat kimia dalam tubuh yang mengatur tubuh kita, mengatur proses di dalam tubuh kita apapun itu. Ya, banyak sekali proses di dalam tubuh kita yang dibantu oleh hormon. Nah, hormon apa yang berkaitan dengan menstruasi ini? Ada FSH, LH, estrogen, dan progesteron. Fungsi dari setiap hormon ini selalu mempengaruhi proses menstruasi kita. Ustazah akan bahas lebih lanjut ya. Langsung saja ke siklus menstruasi. Ya, berikut adalah siklus menstruasi. Nah, terlihat jelas bahwasanya pada hari pertama sampai hari ke-6 itu terjadi menstruasi atau luruhnya dinding rahim endometrium gitu ya. Diikuti dengan perkembangan folikel. Apa sih folikel itu? Folikel itu adalah yang melapisi sel telur kita. Dia pada hari pertama sampai ke-6 itu terjadi perkembangan, jadi mulai berkembang begitu ya. Nah, perkembangan folikel ini dibantu oleh hormon FSH. Nah, di situ terlihat bahwasanya hormon FSH paling tinggi ya di hari pertama sampai ke-6. Selanjutnya, di hari ke-7 sampai ke-13 itu terjadi persiapan pembentukan endometrium untuk persiapan kehamilan. Nah, untuk apa sih dinding ini dipertebal? Untuk apa sih dipersiapkan untuk kehamilan? Untuk menempelnya embrio itu sendiri sehingga kuat di dalam endometrium begitu. Maka dipersiapkan dibantu oleh hormon estrogen dan dibantu oleh hormon estrogen sehingga di situ tampak hormon estrogen mulai naik begitu ya. Nah, pas di hari itu di hari 17 dari ke-7 dan 13 itu juga terjadi pematangan folikel. Jadi folikel ini akan semakin matang dan siap untuk mengeluarkan ovum di hari ke-14 ini. Terjadilah ovulasi. Terjadinya ovulasi itu terlihat jelas adanya pelonjakan hormon LH. Pelonjakan hormon LH ini dipicu oleh hormon estrogen. Jadi sebelum hormon LH itu naik, itu hormon estrogen naik terlebih dahulu. Terlihat jelas ya di siklusnya. Selanjutnya, hari ke-15 sampai ke-28, jika ovum itu bertemu dengan sel sperma, maka terjadilah terjadi pembentukan zigot begitu ya. Nah, akan membentuk embrio dan akan menempel di dinding rahim. Maka di hari ke-15 sampai 28 ini terjadi penebalan dinding rahim gitu. Nah, selanjutnya, tetapi jika ovum tidak bertemu dengan sel sperma, ovum ini tidak akan terjadi fertilisasi gitu ya. Sehingga yang terjadi adalah hormon progesteron dan estrogennya akan kembali turun. Itu di hari ke-28 masuk ke hari pertama, hari 1 dan ke-5 itu sudah terjadi menstruasi. Nah, ketika penebalan dinding tadi itu dibantu oleh hormon progesteron. Jadi penebalan dinding itu dibantu oleh hormon progesteron seperti itu ya. Nah, analisa dari grafik menstruasi tersebut ada dua grafik ternyata, ada grafik ovulasi dan menstruasi. Ovulasi itu dibantu oleh FSH dan LH. Jadi FSH itu fungsinya untuk perkembangan folikel tadi ya. Folikel itu yang melindungi ovum. Nah, untuk pematangan ovum, nah itu adalah FSH dan LH. Sedangkan pada grafik menstruasi itu ada estrogen dan progesteron, di mana ketika mereka ini estrogen dan progesteron itu turun, maka terjadilah menstruasi atau luruhnya dinding rahim.
Baik, terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah, pembahasan menstruasi sudah selesai. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Mohon maaf jika Ustazah punya salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.